Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Saya sering mengatakan bahwa tantangan bangsa ini ke depan semakin besar, sementara pola-pola untuk mendidik anak kita supaya mencintai negara ini menjadi sangat berkurang. Saya selalu saja mengkritik kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut saya, Pak Kapolres, kurikulum hari ini tidak mendukung siswa didik untuk lebih mencintai bangsanya. Bandingkan umpamanya dengan dulu zaman saya, atau mungkin Pak Kapolres masih menemukan, dulu kurikulum siswa-siswi di sekolah itu sangat mendukung untuk mencintai negaranya. Contoh, coba Anda simak, nanti di akhir pembicaraan kita akan tanya jawab. Semua yang berani bertanya akan saya kasih hadiah kaos dan uang tunai. Satu pertanyaan 300.000, lumayan untuk ngeslot. Sekarang penyakitnya ngeslot, Pak Kapolres. Hati-hati, ngeslot itu kamu kena pasal 303, perjudian, dan ancamannya kriminal. Itu pidana, tidak hanya perdata. Dulu saya masuk sekolah di SD itu ada pendidikan namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang ada, Bu? Nggak ada. Melalui PSPB itu akhirnya saya mengenal nama-nama pahlawan. Kalau dulu orang bilang tak kenal maka tak sayang, sekarang gara-gara nggak ada pelajaran itu, banyak siswa-siswi yang tidak tahu siapa pahlawannya. Lebih populer dengan artis-artis K-pop dibandingkan nama pahlawan. Kalau dulu saya masih mengenal dengan Cut Mutia, masih kenal dengan Cut Nyadin, sekarang banyak yang nggak kenal. Lebih kenal dengan Cut Tari, Cut Mini, Cut Keke umpamanya. Kita diajarkan untuk mencintai bangsa ini dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Sekarang hampir punah. Lagu-lagu kebangsaan sekarang sudah kalah dengan lagu sekop gitu. Itu lebih menarik. Lebih suka lagi dengan lagu-lagu ambiar atau lagu-lagu K-pop. Maka kemudian saya mencatat bagaimana kemudian bangsa ini mendapatkan serangan dalam bentuk culture strike. Apa itu culture strike? Serangan secara budaya. Pertanyaannya adalah kenapa kok menghancurkan Indonesia hari ini harus dengan menggunakan budaya? Alasannya sederhana. Karena bangsa ini sangat kental dan kaya akan budaya. Indonesia dianggap negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya. Maka kemudian yang dihancurkan adalah budayanya. Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani melakukan agresi militer. Apalagi kita besok punya presiden yang ahli perang. Strategi militernya sangat diakui oleh dunia internasional. Maka untuk menghancurkan Indonesia dengan agresi militer itu mustahil. Berpikir melihat sejarah. Dulu kita tidak mempunyai alutsista yang bagus. Belanda dan sekutunya 350 tahun keok. Sekarang alutsista kita super mewah, super modern. Sehingga kalau ngajak perang di Indonesia repot. Lagian Pak Kapolres, perang di Indonesia itu berbiaya mahal. Nanti kalau orang-orang yang punya kepentingan pengen perang di Indonesia datang ke sini, datang ke Purworejo umpamanya, tank baru masuk, parkir di alun-alun, sudah kena parkir. Gitu kan. Nanti tentaranya capek masuk toilet, ngising, bayar. Baru mau istirahat sudah dikeroyok pedagang asongan, canggodek, canggoreng, cangkemu umpamanya itu. Sehingga menurut mereka ini mahal. Lagian mohon maaf, alutsista kita bagus. Makanya kemudian cara yang digunakan untuk menghancurkan bangsa yang besar ini. Kenapa saya katakan bangsa yang besar? Karena bangsa Indonesia itu mohon maaf adik-adik, terdiri dari 17.504 pulau. Makanya kenapa kemudian kita dikenal sebagai negara kepulauan. Kemudian terdiri dari 1.340 suku bangsa.
terdiri dari 739 bahasa, yang antara Purworejo sama Kebumen saja yang sama-sama Jawa Tengah hanya batas jembatan Butuh yang memisahkan. Makanya kalau saya lihat jembatan Butuh itu saya nggak nyaman. Di situ dulu ada pedagang dawet, bakul dawet jembatan Butuh, disingkat menjadi jembatan Butuh, ya kan? Kayak tempat-tempat kayak gitu di Indonesia itu banyak. Kayak saya kemarin baru pengajian di Jember Utara, disingkat dari ya Jember Utara. Kalau di Jogja ada tempat piknik Gunung Kidul, disingkat menjadi tempat piknik Gunung Kidul. Ini Purworejo sama Kebumen yang hanya berbeda dipisahkan dengan jembatan Butuh. Itu secara culture sudah berbeda, Bu. Bahasane wis beda. Wong Purworejo nganggo O, orang Kebumen pakai A. Boto jadi bata, sego dadi sega, loro dadi lara. Ini hanya beda jembatan, beda jembatan. Saya itu salah satu bahasa yang saya kagumi di dunia itu adalah bahasa Ngapak. Karena saya dulu punya murid itu orang min jumlatil ngapakiyun, orang Ngapak, dalang terkenal dari Tegal, namanya almarhum Ki Entos Susmono. Itu ngaji di tempat saya. Satu saat saya diundang ngaji ke dalam beliau di Tegal. Pagi-pagi saya ditawari udut ngerokok, padahal saya tidak ngerokok. Menawarkannya pakai bahasa Ngapak, Bu. Pagi-pagi kamar saya didodok, dipanggil, Pak Kiai, Kiai, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ngerokok itu bahasa Ngapaknya ngobori cocot. Kalau di Kebumen ngomprongi congor. Ini hanya beda tempat yang hanya dipisahkan jembatan kecil, itu bahasanya berbeda. Belum lagi budayanya. Belum lagi budayanya. Kepikir nggak bagaimana kemudian kita dengan orang Timur? Bagaimana kemudian kita dengan orang Aceh? Itu budayanya sudah sangat berbeda. Tapi kemudian saya melihat ada keadilan yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa ini. Contoh, Pak, saya kemarin ngisi Rakernis Bareskrim Mabes Polri di Bali bersama Pak Kabar Eskrim Bang Wahyu Widada. Saya sampaikan apa? Salah satu bentuk keadilan Tuhan ada adik lihat. Pernah ke Bali belum? Pernah ke Bali? Yang belum pernah coba besok Anda lihat di sana. Bali, pulau seindah itu Allah ciptakan untuk Indonesia. Di mana bentuk keadilan Indonesia? Mohon maaf, di mana bentuk keadilan Allah untuk Indonesia? Keadilannya adalah Allah menciptakan pulau seindah Bali yang mayoritas orang di dalamnya orang non-Islam. Sehingga mohon maaf, Bali bisa maju seperti itu. Coba kalau Anda bayangkan kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu di Pantai Kuta ada mbak-mbak sedang sumur, susu dijemur, gitu kan. Tahu-tahu dia datang sambil marah-marah, takbir, Allahu Akbar, bubar Bali itu. Tapi ternyata Allah asik. Asiknya di mana? Ini tahu kalau seperti ini orang Islam nggak suka, maka Pulau Bali dikasihlah orang non-Islam. Lombok itu pulaunya nggak kalah cantik daripada Bali. Di Aceh itu banyak pulau, mohon maaf, pantainya nggak kalah cantik dibandingkan Bali. Kenapa nggak bisa maju? Bukan salah Islam. Maka kemudian Allah menempatkan Bali dengan mayoritas orang non-Islam. Sehingga mohon maaf, ada peluang untuk menghancurkan bangsa ini dengan cara mengadu domba antar anak bangsa. Bagaimana kemudian anak-anak lupa dengan sejarahnya? Adik-adik akan tadi, Mas Nduk ya. Mbah-mbah kita itu mohon maaf, mungkin hari ini kita banyak yang lebih pintar daripada mbah-mbah kita. Tapi kearifan lokal mbah-mbah kita nggak bisa kita mengalahkan. Contoh dan orang-orang kayak saya itu masih paham betul bagaimana ilmunya mbah-mbah kita dulu lah. Mbah-mbah kita dulu tuh keren, Bu. Kadang-kadang ilmunya itu di luar nurul. Saya nggak habis fikri saya. Jadi mohon maaf contoh, Mbah Mumbiendo kok pergi ke kota belum ada SPBU,
belum banyak beredar WC toilet umum, mangkat kebelet ngising, gawa anaknya kebelet ngising. Caranya bagaimana dong? Anaknya kon gegem watu. Kalau pakai akal, apa hubungannya kebelet ngising karo gegem watu? Ini nggak masuk logika, tapi nyatanya yo terbukti gitu. Tangan kalau cantengan bu, ibu pernah cantengan dulu? Kalau usia kita pernah cantengan lah. Itu bagaimana cara memberikan obatnya? Gampang, jempolnya kon ngelebokke bol pitik. Apa hubungannya canteng karo bol pitik? Tapi yo mari, saya tanya kenapa, apa hubungannya? Karena bol pitik ini hangat, dimasuki. Ada lagi yang aneh, anak kecil kepalanya benjut, mentol, mergo jatuh, nggak perlu dibawa ke dokter, cukup diblonyoi karo idune mbokne, mari. Apalagi yang lain, matanya merah. Saya bilang sama ibu saya, mak pripun iki? Kowe engko pas ngising cekelan bokongmu karo ndonga, muga-muga sing abang silitku ora mataku. Mari. Yang lebih mengejutkan lagi apa? Nguyuh anyang-anyangan. Apa solusi nih? Jempol kakinya suruh naleni karet. Apa hubungannya anyang-anyangan karo jempol sing taleni karet? Pertanyaan saya, kenapa sing ditaleni jempole dudu titite umpamane itu loh. Lah kan kudune titite dan kenapa gak jempole? Menunggu ibu-ibu ya protes, lawang lanang taleni saged Gus, lawang wedok ya dilepo saja gitu loh. Nah, ini kearifan-kearifan lokal yang tidak akan pernah Anda dapatkan dimanapun kecuali di Indonesia. Nah, begitu kayanya bangsa ini, ketika agresi militer dilakukan gak mampu, maka kemudian satu-satunya yang bisa menghancurkan bangsa ini adalah dengan mempertentangkan anak bangsa. Coba adik-adik ingat ya, saya itu punya prinsip begini, orang hebat itu adalah orang yang susah hidupnya tetapi masih memikirkan kesusahan orang lain. Orang hebat itu adalah orang yang sulit hidupnya tetapi masih mikir dengan kesulitan orang lain. Mungkin orang kesulitan ekonomi tapi masih mikir bagaimana berbagi dengan orang lain. Karena saya meyakini Bang, di sekolah SMA itu jurusan cuma 2, kalau nggak IPA IPS. Tapi walaupun dulu sekolahnya IPA atau IPS, ketika rumah tangga ujiannya tetap ekonomi. Ekonomi. Tanya saja kepada ibu-ibu guru itu, bukan begitu bu kepala sekolah? Iya. Kelihatannya dokter Anda MPD, tetap saja ujiannya ekonomi. Namanya juga MPD, manusia penuh dosa. Nah, bagaimana kemudian bangsa ini dihancurkan? Pertanyaannya begitu kan. Tadi Gus Miftah bilang, kita akan dihancurkan dengan culture strike, penjajahan secara budaya. Apa dalam hal apa saja kita dijajah? Saya itu senang anak-anak sekolah gini dengan kearifan lokalnya, dengan seragamnya macam-macam. Anggun. Kita kenapa? Karena yang pertama, kita dijajah secara fashion. Bagaimana kemudian mode dan style kita ini kalau bisa sudah hilang rasa Indonesianya. Lebih bangga kemudian mengadopsi fashionnya orang lain dibandingkan kearifan lokal yang kita miliki. Bu, saya itu kan sering ngaji ke Hong Kong bersama para kungyan. Kungyan itu bahasa Hong Kong untuk asisten rumah tangga. Dari Purworejo, Kebumen, Tegal, banyak lah. Mereka berangkat dari sini ke Hong Kong, Bang, itu pakai jilbab, bajunya rapi. Begitu setahun 2 tahun tinggal di Hong Kong, nelungsumi. Pakaiannya sudah mengikuti yang diidolakan. Yang diidolakan rata-rata artis K-pop, BTS dan lain sebagainya. Blackpink. Akhirnya apa? Yang tadinya pakai jilbab kayak Bu Indri ini, akhirnya jilbabnya dicopot. Pakaiannya mengikuti teman-teman yang diidolakan seperti Blackpink. Kebayang nggak Pak? Kalau Blackpink itu pakai baju seksi, pantas. Bodinya bagus, kulitnya mulus. Lah mbak-mbak Purworejo, fashionnya melu Blackpink, wis tungkae meletek-meletek gitu loh. Kulitnya wireng, kadang-kadang raine glowing, kakinya hitam.
itu kan, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang gitu. Sing dicontoh Lisa Blackpink, yo ora pantes, cok, tak bilang gitu loh. Kalau Lisa Blackpink ya pantes lah, Capur Warejo kaya ngono kok melu-melu Lisa Blackpink, dadi murah kaya Blackpink mbak, tapi kaya black kerupuk. Serapa mas? Coba, saya itu dari dulu nggak pernah alergi dengan orang bercadar, ya sekarang mulai itu pilihan hidup kamu. Saya kasih satu fakta, di Arab Saudi itu bu, saya kemarin nonton Real Madrid versus Barcelona itu pas saya umroh. Kebetulan saya penggemar Madrid bang. Makanya kemarin saya ke London itu salah satunya dalam rangka nonton final champion. Saya benci dengan Barcelona. Saya bilang, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Yang mau saya sampaikan bukan Madridnya. Itu hanya durasi 4 kilo dari Masjid Nabawi. Banyak cewek Madinah yang tidak berjilbab. Sementara cewek Indonesia kalau pakai nikob, pakai cadar, itu mereka kiblatnya mana nduk? Nyontoh wong Arab. Sementara wong Arab sing dicontoh jangankan kok cadar, jilbab loh banyak yang dicopot. Artinya begini, cewek Arab itu kiblat fashionnya nyontoh orang Amerika. Sementara orang Amerika sekarang sudah banyak belajar gamelan, nganggo beskap, nganggo blangkon seperti orang Indonesia. Lah orang Indonesia kiblatnya ke Arab. Iki sekualik-walik. Orang Indonesia kiblatnya fashion nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa kok saya itu dari dulu eksis dan sangat konsisten dengan blangkon saya dalam rangka menjaga kearifan lokal. Maka orang-orang sekarang mengenal saya, kok saya pergi kemana nggak pakai belangkon. Orang bertanya, Gus belangkonnya kemana? Sampai kemudian saya dapat rekor muri gara-gara saya menjual melelang belangkon untuk sosial. Anda tahu berapa juta belangkon saya dihargai? Yang pertama 200 juta, yang kedua berapa? 900 juta. Belangkonku regane 100 juta Pak, dibeli untuk acara sosial. Coba bayangkan saja Bu Indri, belangkone saja 100 juta, piye sarunge? Apa meneh? Kok isine ilmune goblok? Kok isine? Ini dalam rangka menjaga kearifan lokal. Sampai saya belajar kenapa orang Jogja sama orang Solo itu belangkonnya beda. Ada yang tahu bedanya belangkon Solo sama belangkon Jogja? Bedanya ini loh. Ini loh Bu, mondolan ini loh Bu. Jadi kalau orang Jogja itu belangkonnya ada, ini ibu namanya apa? Bukan jendolan Bu, mondolan. Orang Jogja pakai ini, orang Solo kerepes gak ada ininya. Kenapa orang Jogja bikin belangkon kok jendolnya di belakang? Filosofinya adalah karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Orang Solo nggak ada. Saya tuh kalau ngaji ke Bali bang, saya pakai udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Kemarin saya ngaji di Merauke dikasih koteka. Ya saya terima Bu, tapi nggak saya pakai. Saya khawatir kalau tak pakai nggak muat. Gede bang, gede. Karena ada penelitian wong lanang lawatenge gede biasanya manuke cilik. Lawatenge cilik berarti manuke gede. Berarti PSE operatornya itu mesti manuke cilik. Nah kayak gede ini kayak ngono wetenge kayak. Jadi kita dijajah secara fashion. Ya sudah, besok adik-adik keluar dari sekolah yang tadinya berjilbab, ya sudahlah. Yang memang gak berjilbab ya itu pilihan. Islam di Indonesia itu antik Bu. Islam di Indonesia itu banyak yang gak nutup aurat tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat tapi gak sholat. Saya mendapatkan fakta itu. Orang Indonesia itu gak nutup aurat tapi sholat. Contohnya kayak Mbak Nikita Mirzani, murid saya itu. Dia nggak nutup aurat, nggak pakai jilbab, tapi sholat. Malam Jumat yo yasinan, yo sholawatan, yo gede dan pahalan. Oh, mosok yo susu nih lo lah.
Ya saya itu kebetulan Bu, kalau saya itu kalau orang yang dianggap nakal itu bagi saya bukan musuh, tapi peluang dakwah. Ada pemabuk itu bagi saya tidak harus saya musuhi, tapi harus saya rangkul. Karena dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Jadi orang-orang kayak gitu manut sama saya. Nikita Mirzani itu siapa yang nggak diserang? Ka'bah diserang. Terakhir Wanda Huruhara, manusia jadi-jadian. Lanang wedok ora jelas. Kalau itu jelas lanang, lanang. Ya pokoknya orang-orang yang nggak jelas itu saya rangkul. Dulu yang ikut saya idolanya Pak Kapolres Purworejo, Lucinta Luna. Wah, wayu bang. Tapi begitu dirangkul, busine metu tungul. Yang pertama fashion. Coba diingat-ingat, kita dijajah yang pertama pakai apa Dek? Fashion. Sudah, makanya kalau saya santai banget. Saya itu di kalangan para kiai dianggap paling nyeleneh. Nggak pernah pakai baju koko, jarang. Celana yang saya pakai juga nggak jelas itu celana apa sarung, apa tokrung, katok sarung. Saya jarang pakai peci. Ya karena bagi saya atribut itu nggak penting, nggak penting. Kalau saya ngaji di Mabes Polri, saya pakai baju komando taktikal dan lain-lain. Tapi bahwa saya anak muda yang harus mempertahankan budaya itu penting bagi saya. Anggah ungguh sopan santun etika. Makanya kayak dulu ada wartawan Australia tanya saya begini Bu, Gus, saya lihat di YouTube kenapa Gus Miftah itu sering bilang dancuk. Saya bilang saya itu ngomong dancuk bukan dalam rangka misuh, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada anak bangsa yang berani ngomong dancuk, besok lama-lama dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu sukanya apa Nduk? Ngaku wayang diklaim milik Malaysia, batik Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, apa? Rendang Malaysia. Sejak kapan Ipin Upin bikin rendang itu kan nggak ada. Makanya saya harus sering-sering ngomong dancuk supaya Malaysia nggak berani mengklaim. Kan ya lucu dan kalau Ipin Upin ngomong dancuk itu kan nggak pantas. Jadi saya mohon izin sama adik, cukuplah Gus Miftah yang sering ngomong dancuk. Hidup dancuk. Alah melu-melu cangkemmu. Kemudian yang kedua, dua lagi. Saya itu lagi malas ngomong sebenarnya, capek banget saya ini. Nomor dua, kita dijajah dari segi apa, Nduk? Food, makanan. Makanya dulu ketika Percil itu bikin lagu Joko Tingkir minum dawet, ngombe dawet, yang lain protes, saya mendukung. Itu menghina Joko Tingkir. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Salah ngombe dawet nanti. Lagian kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu ya pas, karena zaman Joko Tingkir adanya cuman kopi degan karo dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, wih masalah. Zaman Joko Tingkir ngono boba, Pak. Ngono. Lah sekarang kita itu kalau minum coba lali karo dawet. Kan sekarang banyak dawet ayu, macam-macam. Kita kalah populer karo boba, kalah populer sama Thai tea. Sekarang yang terbaru itu dan misui. Apa Nduk? Apa? Misui. Nama lainnya adalah dancuk. Kita bangga itu. Bahkan mohon maaf masih banyak anak bangsa yang ketika kita orang yang bersimpati dengan perjuangan Palestina yang dibombardir oleh Israel, kemudian anak bangsa bersimpati dengan boikot produk-produk yang mendukung Israel, masih saja ada anak bangsa ini yang bangga memamerkan di media sosial minum Starbucks, masih bangga nguntal KFC. Padahal kalau ngomong kopi, Indonesia punya ratusan jenis kopi. Dari Aceh, Lampung sampai Purworejo semuanya punya jenis kopi masing-masing.
Tapi kita itu nggak bangga kalau nyeruput kopi di angkringan, seolah-olah kalah mewah dibandingkan Starbucks. Padahal yang dijual di Starbucks itu bukan kopi, tapi sirup rasa kopi. Tapi kita bangga. Dulu bang, sebelum Israel itu genosida terhadap Palestina, saya juga minum Starbucks. Tapi begitu saya tahu bahwa Starbucks ini sponsornya Israel, saya menyatakan haram minum Starbucks. Harus berani dong. Dulu anak saya itu kalau mau makan Neng Meka itu, bah minta ayam goreng, belinya apa bang? McD, KFC. Tapi kalau hari ini saya tahu McD dan KFC itu sponsor Israel, anak saya pun bilang apa? Bah saya nggak mau makan KFC. Padahal produk-produk ayam goreng lokal itu banyak yang bagus. Kayak punya teman saya Rocket Chicken bagus, Olive bagus. Tapi kalau kita nggak KFC seolah-olah nggak keren. Bahkan di media sosial, di TikTok ada dilihat, ngombe Starbucks ngenyek mereka yang minum kopi di angkringan. Mundur wir, aku Starbucks, kamu cuma angkringan. Matane aku. Harusnya kalian gantian kamu jawab dong. Kalau mundur wir, saya Starbucks, kamu angkringan. Kamu gantian bilang, mundur wir, saya punya cinta, kamu bencana. Bangga bang. Makanan-makanan yang berbau-bau luar senang. Sementara dengan produk sendiri kita mencemooh, gak bangga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita dijajah dengan apa? Fun, rasa senang. Yang dimunculkan melalui apa? Melalui media sosial, melalui HP dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, keberadaan HP itu dulu, kalau saya sebut merek, Nokia. Nokia itu pertama kali muncul tujuannya untuk apa? Connecting the people, untuk nyambungin sesama manusia. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan yang jauh. Kalau dulu HP itu untuk mendekatkan yang jauh, sekarang yang terjadi apa Dok? Menjauhkan yang dekat. Neng ruangan yang sama, bapak ibu anak-anak, bapaknya nyekel HP dewe, mboknya nyekel HP dewe, anak-anaknya nyekel HP dewe. Anaknya lihat Tom and Jerry, mboknya lihat telenovela, bapaknya lihat Giselle, umpamane. Yang kudune kita itu lebih intens ketika bersama keluarga, hilang gara-gara itu, dibuat fun. Makanya kenapa film-film di Amerika itu dibuat menarik, film-film drama Korea dibuat menarik. Sampai hari ini bang, sekalipun saya belum pernah nonton drama Korea, aku mending nonton Kim Jong Un. Coba bu, kalau Bu Indri nonton drama Korea, pernah nonton bu? Orang tenane. Aku curiga kok ibu-ibu sekolah SMKN 1 ini jilbabnya pink. Itu mungkin korban dari drakor ini loh. Jadi wis tua-tua tapi sok kemayu itu drakor itu pasti. Oh, peraturan pemerintah harus pakai pink gitu. Oh, jadi kalau bajunya putih, permennya harus pakai pink. Oh, so menterinya diganti wae radong kuwi. Ya mungkin Bu Indri ini pakai pink itu menolak tua. Bisa juga menolak muda. Apa menolak tua? Pengen ketok nom terus. Gampang saja Bu Indri. Kalau Bu Indri itu pengen kelihatan muda terus gampang. Satu, jaga pola makan, pola pikir, pola raga ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah berdusta ketika ditanya usia. Itu mesti muda. Makanya kalau saya itu investasi saya bu, saya olahraga. Saya dulu zaman Covid itu Jogja Purworejo PP sepedaan biasa bu. Jogja Sragen, Jogja Borobudur PP. Karena saya bilang berolahragalah agar sendimu kuat. Apalagi kalau kamu sendirian. Makanya saya nggak kalah sama Pak Kapolres. Saya lebih suka olahraga itu nge-gym, fitness sama sepedaan. Tapi yang suka sepedaan saya kasih tahu,
Tetap berhati-hati di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kalau Bu Indri lebih suka lari apa jalan, Bu? Jalan. Oh benar, jalan, Bu. Saya juga lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada Indri. Iya. Bu Indri mulai raiso turu. Nanti Bu Indri langsung gak bisa move on. Ibu tahu kenapa move on itu berat, Bu? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Fun, rasa seneng melalui film, melalui gadget dan lain sebagainya. Maka kemudian adik-adik, hari ini Anda generasi milenial, bahkan generasi Z, generasi Y yang identik dengan medsos. Tolong bijaklah di dalam bermedsos. Followlah akun-akun yang membuat kamu nyaman. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Proteksi dirimu dari paham-paham yang kurang baik melalui medsos. Radikalisme hari ini salah satu pintu masuknya di mana, Bang? Melalui medsos. Kalau toh ada rohis di sekolahan, tolong diseleksi penceramah yang masuk. Jangan yang berpaham kanan atau kiri, yang radikal, yang berwahabi dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola untuk menjaga bangsa ini dengan pola-pola yang kecil dan sederhana. Mungkin itu sebagai pembukaan. Silakan Mas hostnya dipandu. Saya pengen ngobrol sama adik-adik. Yang berani tanya saya kasih uang, saya kasih kaos. Ayo. Ya, namanya siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama siswi Zaidah Hayati dari kelas 12 TKR YTA. Apa? Kamu dulu satu-satu kok kayak kancane. Ida siapa namanya? Zahidah Hayati. Zahidah. Jurusan apa di SMK? TKR, Pak. Apa itu TKR? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan Ringan, otomotif. ringan apa otomotif? Otomotif. Tak antemi lho. Teknik TK RO, teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik kendaraan ringan itu apa aja, Bu? Mesin jahit gitu. Cita-citanya Zahidah pengen jadi apa? Kerja di Freeport, Pak. Apa hubungannya TKN karo Freeport? Ya mungkin besok pas di perguruan tinggi ambilnya yang jurusan yang lain, Pak. Kenapa kamu ngambil TKN RO itu? TKRO? Karena dulu saya ambil di mesin tapi nggak dapet, terus nyari yang di bawahnya. Oh, kamu anak buangan. Iya. Pengen mesin oleh TKRO. Apa pertanyaannya Zahidah? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah tentang peran agama untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Zahidah pertanyaannya bagus. Kita mengenal lagunya Mbah Wahab, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Terusannya itu apa? Hubul waton minal iman. Kenapa sampai dikatakan mencintai negara itu bagian dari iman? Ajaran agama kok mengajarkan itu? Kok sampai mencintai negara itu bagian dari iman yang terkait dengan agama? Karena pentingnya agama untuk mengajarkan rasa nasionalisme kepada kita. Artinya apa? Agama punya peran yang sangat penting, sangat urgent untuk mensupport kita bagaimana kemudian mencintai bangsa ini. Contoh, Nabi itu ketika meninggalkan kota Mekah,
Dia naik ke bukit, tangannya diangkat sambil berdoa, demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalaulah tidak karena sesuatu, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, wahai kota Mekah. Begitu masuk kota Madinah, tangan Nabi kemudian diangkat kembali, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah, jadikanlah saya untuk mencintai kota Madinah, kahubina ila Makkah, sebagaimana aku mencintai Makkah, au asad, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Nabi mencintai Makkah Madinah, Nabi mencintai tanah Arab. Kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena Nabi lahir di Arab, besar di Arab, bekerja di Arab, berjuang di Arab, meninggal dimakamkan di Arab. Itulah kenapa Nabi mencintai Arab. Pelajarannya apa? Kenapa kita mencintai Indonesia? Menurut hadis ini, karena kita lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan besok mati kita dimakamkan di Indonesia. Itulah kenapa kita mencintai Indonesia. Para pejuang kita mengakui enggak bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas apa? Atas berkat rahmatnya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa kita ini bangsa yang nasionalis religius, memegang teguh prinsip nasionalisme dan juga prinsip religiusitas. Makanya kenapa kemudian warga negara harus beragama. Maka semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya dengan nyaman. Kristen ke gereja nyaman, orang Hindu ke pura nyaman, nggak boleh mereka nggak nyaman. Jadi kalau kamu tanya seberapa penting peran agama, jawabannya sangat penting. Iya, kamu malah ingah-ingih loh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama siswa Muhammad Mansur Hidayat dari Malah lu elek sone mic-nya, bagus yang tadi. Makanya kalau sudah punya pacar jangan cari ganti yang baru, bisa jadi yang lama lebih baik daripada yang baru. Izin memperkenalkan. Rumana bisa tuh malah ngomong. Sik tak guyoni dhisik. Orang itu kalau sholat berjamaah, kalau makmumnya satu, itu posisi makmumnya di jauh dari imam apa di dekatnya imam? Dekat toh? Nah, ini kan. Kalau ada makmum baru datang, yang dilakukan apa? Dipukul pundaknya makmum, kemudian dia mundur. Jadi orang kedua ini mundur kan ada orang ketiga, gini kan? Pelajarannya apa? Kalau ada orang ketiga, lebih baik kita mundur wir. Gak usah bertahan, loro goblok. Siapa namanya? Muhammad Mansur Hidayat. Muhammad Pacul Hidayat. Mansur. Oh Mansur. Kurungku Muhammad Pacul Hidayat. Panggilannya Mansur Muhammad apa Hidayat? Mansur. Macur. Mansur. Kamu kelas berapa, Sur? Kelas 12 TPJTA. Apa itu TPDWA? Teknik pemesinan. Oh, yang tadi mau diambil sama Zahida. Oh. Mungkin kamu tidak sekelas, tapi bisa dong seumur hidup. Iya. Insya Allah Mansur tidak sekelas, tapi bisa sekamar ya. Kayaknya Mansur berharap gitu. Cita-citanya Mansur pengen jadi apa? Masinis. Masinis. Kenapa pengen jadi masinis? Pengen nyetir sepur, Pak. Pengen nyetir sepur di DJKA ya. Jadi besok masinisnya si Mansur, penumpangnya Zahida. Kenalan di dalam, dekat. Yang terjadi apa? Cintaku berawal di DJKA dan berakhir di KUA. Iya. Lumayan loh, Sir. Prinsip hidup Gus Miftah kayak kereta api. Tetap berjalan di atas relnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan, ada yang menghalangi, tabrak. Oh, ngono, Sur. Masinis kok ingahingi, Sur. Apa pertanyaannya, Sur?
Nah, jadi kan kita ini mahasiswa SMK. Kalau SMK kan Mahasiswa matamu siswa. siswa SMK. Soan. Siswa SMK kan berorientasi setelah lulus itu kerja. Nah, kalau di tempat perusahaan itu bekerja sama dengan Israel, yang kebetulan itu Israel memerangi Palestina. Nah, sebagai umat Muslim yang bertaat itu sebaiknya bertahan atau keluar dari perusahaan tersebut. Mau mendas kuwi. Engko takon metu ranti pekerjaan malah ngoyak ning pondokku. Gus, gara-gara melu dawuhin jenengan aku nganggur, lah modar. Bolak sampai nanti pekerjaan moro ning pondokku. Ayo nangis bareng. Sama halnya begini, gak usah spesifik Israel lah, gak usah spesifik Israel. Nanti ya. Boleh nggak orang Islam itu bekerja kepada orang non Islam? Boleh. Boleh nggak orang non Islam bekerja kepada orang Islam? Boleh. Boleh nggak kita menerima pemberian dari orang non Islam? Boleh. Begitu juga sebaliknya. Ada contohnya Gus Ono. Nabi Muhammad itu dimusuhi Abu Lahab mulai kapan? Mulai Nabi Muhammad ngaku dirinya sebagai Nabi. Sebelum ngaku sebagai Nabi, Nabi Muhammad dimusuhi nggak sama pamannya Abu Lahab? Enggak. Berarti selama 40 tahun ada interaksi antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Apa bukti orang Islam boleh menerima dari non-Islam? Yang namanya ponaan, kira-kira pernah nggak Nabi Muhammad itu menerima pemberian dari pamannya? Rakyat angkurmo siji, yo mesti pernah. Artinya apa? Nabi juga menerima pemberian dari orang kafir. Boleh. Lagi, kamu tahu Nabi Musa? Tahu neng Kan ada pelajaran agama, Pak. Oh, ada pelajaran agama. Guru agamamu siapa? Pak Mustafa. Oh, jenenge Mustafa. Ya pantes lah, Mustafa guru agama pantes lah. Jenenge siapa guru agama? Mustafa, ya pas tau itu. Guru agamamu jenenge siapa? Robert, ya ora pantes. Guru agamamu siapa? Bu Indri, enggak meyakinkan. Kalau gurumu sing paling galak jenenge siapa? Jawaban wae. Lho lah ana wonge ra ngrasani, lak kowe ngomong berdua karo aku ngrasani, lak ini kira ngrasani. Iki ra nyindir tapi nabrak. Siapa gurumu sing paling galak? Mboten enten. Oh, medira munggah matane lho. Musa itu lahir di zamannya siapa, Dek? Siapa? Fir'aun. Musa itu apanya Fir'aun? Anak angkatnya Fir'aun. Musa itu lahir di zaman Fir'aun yang punya undang-undang. Apa undang-undangnya Fir'aun? Undang-undangnya Fir'aun itu atas bisikan dukunnya Fir'aun, bukan Samsudin. Fir'aun punya peraturan, setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh karena berpotensi menjadi kompetitornya Fir'aun. Begitu ibunya Musa melahirkan, ternyata titit bukan tutut. Ini berpotensi dibunuh sama Fir'aun. Yang terjadi apa? Ibunya Musa mendapatkan firasat supaya bayi Musa dihanyutkan di sungai, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang menemukan bayinya Musa siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad, istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah, bukan Siti Indri ya. Masa bojone Fir'aun, Bu? Bayinya dibawa pulang, Bu. Sampai rumah kerajaan ketemu sama Fir'aun, ditanya, "Kuwi sopo?" Asiyah, bayi. Dapat dari mana? Kali. Lanang apa wedok? Lanang. Fir'aun langsung marah, bunuh. Bayi laki-laki harus dibunuh. Siti Asiyah berani berargumen, nggak bisa Mas On, nggak bisa. Kan Fir'aun, mosok nggak bisa. Mansur, berarti Fir'aunnya raimu, nggak bisa. Dibunuh. Asia ngeyel, nggak bisa Mas. Kenapa? Undang-undangmu, bayi yang kamu bunuh itu adalah bayi laki-laki yang kamu cari, sementara bayinya ini datang sendiri. Ngeyel deh. Fir'aun manut karo omongane bojone, ngalah karo bojone. Maka mohon maaf,
Sejak saat itulah terjadi peristiwa suami kalah dari istri. Kuwi gara-gara Fir'aun. Maka saya benci dengan Fir'aun. Gara-gara Fir'aun kita para suami terjajah oleh istri. Jangankan cuman guru, Kapolres kalau bojone yo kalah tak kandani. Sak gagah-gagahe Kapolres dikit tak bojone goblok dadak tak kandani. Oh pemeneh kiai insyaallah luweh parah. Wong wedok ora ndek jabatane medeni apa meneh kepala sekolah. Kayak di bojo guru itu nyenengke, Pak. Lah Pak Kapolres di bojo guru. Masuk kamar, takoni karo bojone. Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Cukup dijawab lupa mama. Nah, istrinya pasti langsung bilang, ayo papa ulangi lagi. Iya. Tapi lah guru wedok terus kepala sekolah bahaya. Masuk kamar langsung ditanya sama kepala sekolahnya, ayo papa selesaikan dulu administrasinya. Ada. Repot bu. Akhirnya apa yang terjadi Mansur? Musa dipelihara, tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Berarti selama hidupnya Musa diopeni sama Fir'aun. Berarti darah dagingnya Musa tumbuh kembang dengan nafkahnya Fir'aun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang Islam masih boleh menerima pemberian dari non-Islam. Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan Israel? Pertanyaannya, ada nggak pekerjaan lain? Kalau ada pekerjaan lain, sekarang kondisi Israel seperti itu, tinggalkan. Tapi kalau nggak ada, ya piye meneh? Wong babi kuwi oleh dipangan kalau nggak ada makanan lain. Apa meneh babi ini wis sunat. Babi itu boleh nggak dimakan? Boleh kalau nggak ada makanan lain. Bukan berarti halal, boleh jais. Mansur tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya mosok anakmu sur. Mosok kelon karo babi. Babi itu haram sur, apalagi babi buta. Jadi kalau memang kamu kepapar kerja di situ nggak ada pekerjaan aja dijalani dulu. Tapi kalau ada yang lain, pilih yang lain. Ayo yang sana, Mbak E. Izin memperkenalkan diri, nama siswi Awan Setia Dinati dari kelas 11 DPIBA. Awan. Namamu siapa? Austina Awan. Awan Setia Dinanti. Awan. Oh, berarti kamu nggak pernah malam ya? Awan terus. Apa dulu kamu lahirnya siang hari? Malam. Lahirnya bengi jenenge Awan. Bapakmu siapa bapakmu? Bapakmu pekerjaannya apa dok? Wira swasta. Oh wira swasta. Wira swasta yang aneh. Masa lahirnya bengi jenenge Awan? Oh aku ngerti. Kenapa lahirnya malam namanya Awan? Mergo mbiyen gawene awan-awan itu lah. Kamu jurusan apa Awan? DPIB. Apa itu DPIB? Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Oh, besok kerjanya jadi kuli, mandor gitu. Oh, desain informasi, tapi kan jadi mandor, jadi kuli bangunan. Cita-citamu pengen jadi apa, Dok? Pengen jadi polisi. Lahirnya bengi jenenge Awan. Jurusane model, cita-cita desain, cita-cita polisi. Kok uripmu belas ora nyambung to, Dok? Kenapa pengen jadi polisi? Mumpung ada Pak Kapolres ini. Kenapa pengen jadi polisi? Ya pengen aja. Oh. Kalau seandainya yang berbuat kriminal bapakmu, kamu tangkap apa kamu selamatkan? Ya kan harus ditangkapkan, harus kita bekerja harus profesional. Iya, gitu. Bagus. Ya mudah-mudahan kamu jadi polisi bagus seperti Pak Kapolres, ya. Orang kayak Sambo, ya. Silakan Bu Polwan pertanyaannya.
Kan kalau misalnya orang yang mampu harus memberikan orang yang tidak mampu, tapi kan itu tidak wajib. Tapi kalau orang yang mampu tersebut memposting itu dan memamer-mamerkan, apakah Memamerkan dosa? pemberiannya gitu. Ya, apakah dosa atau tidak? Kamu mampu nggak? Ya, mampu. Oh yaudah, nggak tak kasih. Lagian kalau sama Awan kan cewek, saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Santai aja Awan tuh kalau sama Mansur kalau berjodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Santai aja Sur, nanti malam kamu sholat hajat, siapa tahu si Awan jadi jodohmu. Kalau kamu sudah sholat hajat ke Awan gak jadi jodohmu, gampang Sur. Ya Allah, bila sholat hajatku tidak mampu meluluhkan hatinya, izinkanku melantunkan takbir 4 kali untuk mensolatkan jenazahnya. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan Raffi Ahmad ke saya, zaman dia dulu sering sedekah kemudian diposting. Atta Halilintar juga sama. Kebetulan kemarin saya haji bareng Atta, bareng Putra, bareng Raffi Ahmad dan lain-lain. Boleh nggak orang sedekah dulu diposting? Jawabannya boleh. Boleh nggak sedekah itu terang-terangan? Boleh. Sedekah itu boleh siang hari, malam hari, sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh tersembunyi. Berarti yang diposting itu pemberiannya, jangan wajahnya yang dikasih. Mana aku menek awakmu, tak rekam ini. Inilah wajah orang susah. Gitu. Kelihatan kan wajahnya kayak kotak infak. Tapi bahwa kita memberi boleh diposting, itu boleh. Karena sedekah itu boleh malam hari. Tak ajarin ini dok. Ya tak ajari sedekah. Umpamanya awakmu pengen sedekah di duit 100.000. Bagilah dalam 4 kategori. Yang 25.000 kamu kasih malam hari, yang 25.000 kamu sedekahkan siang hari, yang 25.000 kamu sedekahkan secara tersembunyi-sembunyi, yang 25.000 secara terang-terangan. Boleh. Ini menunjukkan apa? Tidak semuanya harus disembunyikan, tapi juga tidak semuanya harus diposting. Saya hari ini justru Pak Kapolres mengkampanyekan posting kebaikan. Posting konten kebaikan, apapun itu, kalau kontennya baik tolong diposting. Kenapa kebaikan harus diposting? Karena kalau orang yang berbuat baik gak mau posting, maka yang terjadi, yang viral dan yang FYP di medsos, konten-konten maksiat dan dosa. Kenapa banyak konten yang jelek kok viral, FYP? Karena orang baik gak pernah mau posting kebaikannya. Maka yang terjadi yang jelek-jeleklah yang viral. Kayak dulu Bu di Surabaya ada cewek pakai jilbab, kotangnya dibuka, direkam, hai guys susuku gede guys, viral Bang. Delalah aku yo pas delok gitu. Untung saya lihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Dok, punya konten bagus kamu posting. Orang yang lebay-lebay tok semua posting malah aib. Pacaran ditinggalke karo pacare. Wah, gawe status, minggato aku iso golek liyane. Wah. Apa coba? Guru yang ngono, duwe masalah karo bojone, nulis status Facebook. Jam 10 bengi bojone rung mulih, status, aku kedinginan nih. Wah. Diwaca karo Kapolres langsung dikomentari, tak temenin poh. Iya. Gus Miftah malu komen, WK. Saya pernah Bu, ada janda 60 tahun jamaah saya. Jam 10 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Tak jawab, wonten Mbah. Tanya lagi dia, sinten Gus? Israel. Aku yang ngono. Swidak tahun golek imam. Dirabi karo Mansur iso modar dhisik. Iso keracunan kowe sur. Susu fragmentasi. Jadi boleh memberikan nafkah, memberikan sedekah secara terang-terangan. Ya kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Izin memperkenalkan diri, nama siswa Rendra Jani Sultan Widiatmoko dari kelas 11 TPYTA. Panggilannya siapa? Raindra. 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 Jurusannya apa? TPYTA. Apa itu? Mesin teknik pemersinan. Teknik permesinan. Cita-citanya Rendra pengen jadi apa? Polisi, Gus. Wow. Kenapa pengen jadi polisi? Mau Aku ngerti kamu pengen jadi polisi kenapa? Pengen ketemu awan kan? Iya. Kenapa pengen jadi polisi? supaya bisa mengayomi masyarakat. Kamu tahu yang ditulis di kantor polisi itu apa? Yang ditulis kalau di kantor, masuk kantor polisi itu ada tulisan apa itu? Selamat datang. Oh, matamu. Selamat datang saya gon-gon yono le. Melayani, mengayomi, melindungi. Ono malah selamat datang. Kamu tahu selamat datang bahasa ngapaknya apa? Enggak, Gus. Sugeng teka. Apa pertanyaannya, Pak Polisi? Saya mau tanya kan di zaman sekarang itu banyak anak remaja khususnya yang tidak mempedulikan masa depan bangsa kita. Nah itu menurut Gus Miftah pendapat dan solusinya seperti apa? Kita harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa ini. Karena masa depan bangsa Indonesia itu ya pada kalian. Artinya apa? Kualitas bangsa ini ke depan itu tergantung anak muda hari ini. Makanya kenapa kemudian yang didandani misinya Pak Prabowo itu adalah mencerdaskan anak didik. Dengan cara apa? Salah satunya melalui program makan siang gratis itu. Tujuannya apa, Bang? Saya ini generasi yang dulu tidak bisa makan siang gratis. Saya di pondok nggak dapat kiriman dari orang tua, teman saya jajan, saya nggak bisa jajan. Upacara bendera, setelah upacara teman saya jajan dawet, saya nggak bisa jajan. Artinya masih banyak anak bangsa Indonesia hari ini yang tidak bisa makan siang. Kenapa? Karena berangkat dari ekonomi orang tua yang pas-pasan. Apalagi kayak di Jawa Tengah ini umpamanya kemiskinannya menurun daripada orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Tujuannya adalah memperbaiki SDM, sumber daya manusianya diperbaiki supaya kita punya generasi yang unggul. Tujuannya apa? Karena masa depan bangsa ini ada pada pemudanya. Makanya kenapa kalian tuh harus lebih pintar dibandingkan Bu Indri? Karena tantangan di masamu besok pasti jauh lebih besar dibandingkan zamannya Bu Indri. Bu Indri dulu kuliahnya lebih gampang. Saya dulu kuliah nggak pernah masuk lulus. Karena zamannya masih memungkinkan. Sekarang nggak mungkin. Karena ada absensi yang harus tertib dan lain sebagainya. Nah, rasa memiliki itulah yang kemudian kamu mau berpikir terhadap bangsa ini. Makanya kemudian sering kita dengar apa? Jangan pernah bertanya kamu dapat apa dari negara, tapi yang perlu kamu tanyakan adalah apa sumbangsihmu untuk negara. Kita nggak perlu perang kita nggak perlu angkat senjata, cukup menjadi warga negara yang baik. Caranya bagaimana? Menghormati pemimpin. Saya paling nggak nyaman, Pak. Takoni, katakan awakmu, Rendra, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Sing luwih sopan titik le. Sapa presiden? Bapak Insinyur Soekarno. Sapa presidenmu saiki? Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Jokowi. Saya itu paling nggak nyaman. Sapa presiden Jokowi? Nggak pantas. Sapa iso presiden Prabowo? Ini menurut saya degradasi moral. Nggak menghormati para pemimpinnya. Makanya kenapa saya sekarang bikin konser sama After Sen itu. Kadang-kadang sama Mas Denny Caknan, silaturahmi kebangsaan. Temanya apa? Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo. Bangsa ini harus ngerti jasa para pahlawan. Jasa orang-orang hebat memberikan sumbangsihnya untuk bangsa ini. Dengan Pak Jokowi umpamanya 10 tahun memberikan sumbangsih untuk bangsa ini. Kenapa yang kita lihat cuman kurangnya terus? Eleknya tok. Benar tidak ada gading yang tidak retak. Tapi yang dilihat itu gadingnya bukan retaknya. Yang dilihat itu lebihnya bukan kurangnya. Itu salah satu untuk mencintai bangsa ini. Apalagi kamu polisi harus mempunyai wawasan kebangsaan yang baik.
Saiki malah dolanan HP wae. Ayo kamu. HP ini cross yang gaya. Mohon Apa izin. lagi? Huawei. HP ini Huawei. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lean Fadila Nur Hanifah. Lea. Lean. Lea. L-E-A-N. Oh Lea, sampai Lea. Wah, Dari- demit berarti. Dari kelas 11 DPIBB. 11. DPIB. Apa itu BPIB? Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau Arsitektur. Oke, apa cita-citamu? Psikolog. Mana meneng, psikolog. Kenapa? Kamu melihat temanmu banyak yang stres ya? Enggak. Emang keinginan dari dulu lagi. Oh, psikolog. Ya. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, maaf saya baca, saya catat. Boleh. Ya. Di luar tema juga boleh, asal keluar dari hatimu. Iya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana caranya membangun rasa kebangsaan yang tinggi, tetapi rasa kebangsaan yang kita miliki itu tidak mengalahkan agama, serta cara taat dalam beragama atau beragama dengan baik, tetapi selaras dengan jiwa kebangsaan yang baik. Maksudnya kita beragama, tetapi tidak saklek atau tidak yang menolak kemajuan zaman dan sebagainya. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadilah umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti apa? Moderat. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Baik di dalam berbangsa maupun beragama kita harus moderat. Makanya kenapa gerakan saya namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Kenapa? Agama itu lahir sebagai sebuah solusi, bukan problem. Jadi kalau orang ribet dengan agamanya, berarti dia menganggap agama itu sebagai problem. Padahal agama itu hadir sebagai solusi. Gus, kenapa kalau agama sebagai solusi banyak aturannya? Kenapa kok agama banyak aturannya? Jawabannya sederhana. Kenapa agama banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Maka kemauan-kemauan manusia harus diatur. Yang atur siapa? Agama. Bagaimana kemudian terkait dengan berbangsa dan negara? Siapa yang ngatur? Negara. Urusannya karo lalu lintas, siapa sing ngatur? Polisi. Jadi semuanya itu solusi. Agama dan bangsa harus hadir sebagai solusi, bukan problem. Selama ini yang menganggap problem siapa? Orang yang bermasalah. Contoh, orang yang bermasalah dengan lalu lintas siapa? Yang melanggar peraturan lalu lintas. Siapa yang nggak pakai helm? Siapa yang keluar nggak pakai SIM, nggak bawa SIM, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bisa mendudukkan itu, kamu beragama asik. Kamu tidak akan menjadi Tuhan atas kesalahan orang lain. Kamu tidak gampang menghakimi orang lain. Karena hakikat manusia diciptakan itu untuk saling mengenal dan menasihati, bukan saling menilai dan menghakimi. Tapi parahnya manusia kadang-kadang menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, dan menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita tuntut, kita hakimi. Sementara kalau kita salah, membela diri. Itu nggak pas. Jadilah orang beragama dan bernegara yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Dafa Lukman dari kelas 10 Teknik Mesin. Novel. Naufal. Oh, Naufal. Cita-citanya apa, Pal? Ultraman. Guyon. Kenapa pengen jadi Ultraman? Enggak, maksud dari Ultraman itu jadi manusia yang berguna buat bangsa, negara, orang tua juga agama. Oh, itu ada pada sosok Ultraman kan? Enggak cuman perumpamaan aja, Gus. Korban film. Untung nggak Superman. Superman ini goblok loh. Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Yang paling goblok yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Superman. Kamu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di depan? Enggak tahu. Yang satu di mana? Di bokong. Di bokong. Bener. Kenapa yang terbang cuma begini? Karena yang satunya keli sempak. Menram lotrok. Apa pertanyaannya Ultraman? Jadi gini Gus, kan di zaman sekarang banyak tuh di platform media sosial ada yang saling ejek agama, suku, ras dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita sebagai generasi muda menyikapi orang yang mengejek agama, ras atau suku kita dengan
cara yang bijak agar kita malah tidak membalas mengejek agama, suku atau ras mereka. Ojo mau delok. Ya nggak usah kamu tonton. Kayak saya ditanya, Gus, itu Gus Miftah sering dibully, dicaci, dimaki, kenapa nggak pernah sakit hati? Kamu tahu alasannya? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain? Kamu tahu nggak? Kalau orang posting sesuatu di Instagram atau di medsos, lebih banyak like-nya apa banyak komentarnya? Like-nya. Kenapa lebih banyak like-nya? Karena rata-rata cuman nge-like nggak komen. Nah, kenapa nge-like nggak komen? Kurang tahu. Nah, kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Sederhana saja, Novel. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau Novel beda. Kenapa lebih banyak like dibandingkan komen? Karena dia mencintai tapi tidak bisa mengatakannya. Iya, ngempet mengatakan. Fakta, Gus. Fakta. Fakta. Jadi begini loh, yang bisa memproteksi diri kita sendiri dari HP itu siapa, Bu? Ya kita sendiri, bukan Bu Indri. Wong HP-mu nggak bisa dibuka Bu Indri kok. Yang bisa memproteksi diri kita dari HP siapa? Ya istri sendiri. Karena suami juga gak berani buka HP-nya istri kok. Walaupun istri banyak buka HP-nya suami. Makanya dulu Pak Jokowi pernah pesan toh, pas zaman Rapimnas TNI Polri, tolong TNI Polri HP istri diawasi, dibuka, jangan sampai terpapar paham radikalisme. Saya aja bilang, oh perintah Pak Jokowi bagus, cuman pertanyaannya emang berani suami buka HP-nya istri? Gak berani, dan yang ada istri buka HP-nya suami. Makanya HP-nya harus double, dan kok Bu Indri HP-nya 2? Satunya chatting sama Kapolres ya, Bu ya. Yang bisa memproteksi kita, Lin. Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Yang perlu kamu ingat satu, Lin. Salah milih pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih guru, daripada salah milih pengajian. Saya itu kalau sama anak pemabuk, anak nakal tak nasihati selesai. Tapi kalau sudah ideologinya yang geseh, susahnya minta ampun dinasihati. Makanya circle itu menjadi penting. Makanya kalau ngomong-ngomong soal teman, coba ingat kalimat ini. Imam Fudail bin Iyad, dia mengatakan begini, yaji'u fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa ada asarirah. Akan datang di satu zaman di mana ada teman yang di hadapan kita dia mengaku sebagai teman, tapi di belakang kita dia menusuk kita. Lah ning ngarepe dhewe apik, lah ning mburi dia menikung kita. Makanya ada bahasa becek ketitik Allah ketara, wis kebacut tak bripik malah ditikung karo kanca. Makanya kamu harus benar mencari circle dan teman pergaulan. Ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Alifatul Fauzia Nur Syabani dari kelas 10 Teknik Otomotif A. Cita-cita? Cita-cita insya Allah menjadi orang sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Sukses ki apa? Copet ya akeh sing sukses. Maling ya sukses. Bekerja di PT-PT besar di perusahaan PT besar itu apa contohnya? AHM. Iki bocah iki uripe pragmatis banget iki. Pokoke kerja iki ning AHM. AHM. Kamu nggak pengen jadi apa gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Ya sekarang lah, karepmu. Apa pertanyaannya? Jadi gini Gus, kan di zaman yang semakin maju sekarang banyak pemuda ataupun masyarakat yang rasa nasionalisme dan patriotismenya itu kurang. Sedangkan intoleransi dan rasisme itu tinggi. Nah, bagaimana cara... Kamu pernah mendapatkan melakukan rasis gak? Pernah. Apa contohnya? Pembulian kayak dibully fisik gitu atau... Apa bulinya contohnya? Bullying tentang fisik. Kowe rungokno kanca-kancane kuwi sing bully sapa wingi matane. Enggak boleh. Kamu dibully, oh cah cilik ireng ngono. Kalau itu bukan bully, itu fakta. Ora. Terus kamu sakit hati gitu? Ya, enggak sih. Biasa ya nih. Terus pertanyaan kamu apa? Bagaimana cara kita menanggapinya? Cara kita menangani agar masalah itu bisa selesai dan
bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme serta mengurangi rasa intoleransi dan rasismenya itu. Kok mumet pertanyaanmu ya? Mau bully, jadi intoleransi, jadi rasisme, jadi nasionalisme. Lebih spesifik pertanyaanmu apa? Cara kita menangani tentang rasisme itu Pak dan intoleransi. Yang pertama, kita memahami bahwa Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Beda itu untuk mempersatukan, bukan untuk menghancurkan. Allah menjadikan pelangi indah karena warna yang berbeda. Saya sering mencontohkan persatuan itu seperti sambal di dalam cobek. Sambal itu berangkat dari bahan dasar yang berbeda. Ada cabenya, ada berambang, bawang, terasi, uyah, micin. Ditumbuk di tempat yang sama. Dicampur jadi satu, menghasilkan bau yang sedap, rasa yang nikmat. Nggak perlu menonjolkan diri masing-masing. Oh, sambal ini enak gara-gara lomboke, nggak perlu. Oh, lombok sambal ini enak gara-gara berambangi. Kalau seperti egois seperti itu gampang. Kowe mangan sambel panganan dhisik lomboke. Lombok entek baru mau kletak berambangi. Berambang entek baru mau pangan terakhir terasine. Bengoren cangkemmu. Kita tidak harus menonjolkan diri bahwa kita sama di hadapan negara. Soal hukum semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin sama dalam mendapatkan perlakuan hukum. Apalagi di dalam agama kita dijamin setara. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kalau itu kamu pahami, kamu tidak akan pernah merasa insecure. Dan yang lain merasa punya kelebihan, kamu juga tidak boleh over. Kenapa? Karena status kita semuanya sama. Kalau kemudian hari ini yang dianggap sukses saya, mungkin sukses saya lebih dahulu dibandingkan kamu. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa sukses, bahkan mungkin bisa lebih sukses daripada Gus Miftah. Amin. Makanya saya bilang, dan hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Itu prinsip saya. Saya selalu bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Oke, masing-masing 300. Oke, sing paling lemu mesti ana apike ya ana sing banter, sing ceramah iki ya ana apike ya ana. Malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran, sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Ayo Gus Zaman sampeyan sing ceramah Gus. Aku tak mulih Gus. Wong elek. Matur suwun nggih, nggih. Ha nek sampeyan akeh apike nggih. Oh, rupamu. Matur suwun wis ngono. Ngopo aku ditekake rene? Wong pedurungan iki kaya sawah. Ibarat sawah ki ya ana parine, ana sukete. Pari ki simbol sing apik, suket ki simbol sing elek. Tak baleni. Kene ora dibolan-baleni ora paham. Siji, nggone pinggir jalan raya, banyak kendaraan lalu lalang dengan suara macam-macam. Dua, wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi enggak sayang, enggak. Aku kalau ngomong kayak gitu itu bahasa akrab, jangan dimasukkan ke hati. Ya artinya gini loh, aku pakai bahasa-bahasa yang seperti itu biar aku tuh deket sama kamu, karena jujur aku nggak bisa jauh orangnya dari kamu. Iya, makanya kalau aku bilang on, kamu jangan marah karena kamu memang bener-bener on. Iya. Enggak sayang, subhanallah, saya nggak nyangka ya, meskipun di tepi jalan raya waktunya kayak gini habis hujan, jamaahnya tetap luar biasa. I love you semuanya, I love you semua. Sing tuwek ra usah. Aku ngejak Rene lho, kok sing kono malah disiki ngene malah ana sing gilani. Aku ki ngajak sing sebelah kene lho, kok sing kono malah tak balekke. ngene lho dulur-dulur kula
wong pedurungan jenengan ki ibarat sawah kae, ya ana parine, ya ana sukete, ya ana apike, ya ana. Lah sampean kira-kira pengen panen suket apa pengen panen pari? Nah, nek pengen panen pari tur panenane dadi hasilnya maksimal, panenane kathah, aja meng ngrumat parine mawon, aja meng gedhekke parine mawon, ya kudu gelem jabuti sukete. Parine di rumah dirawat digedhekke ning sukete ora dijabuti. Nggih panene mboten saged maksimal, iso-iso malah ora panen, parine puret kabeh, iso gabuk parine mergo sukete ora diresiki. Understand?